Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati, NIM 121119041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peranan Auditor Eksternal serta Pengaruh Hasil Opini Laporan Audit terhadap Temuan Kecurangan Laporan Keuangan. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu laporan keuangan memegang peranan penting dalam perusahaan karena merupakan parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan perkembangan perusahaan sehingga dapat diketahui sejauh mana perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun, tidak semua manajemen perusahaan menyadari pentingnya laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari kecurangan. Kecurangan akuntansi sendiri tidak hanya terjadi di perusahaan kecil, negara terbelakang, negara berkembang, atau terjadi di pemerintahan, melainkan dapat terjadi juga di negara maju dan korporasi ternama. Kecurangan juga tidak hanya menyeret kantor akuntan publik skala kecil atau menengah, namun semua Big Four tidak luput dari kegagalan auditnya dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Kerusakan yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan dapat berdampak signifikan bagi perusahaan. Pertumbuhan kasus tentang tindakan kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang sangat kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penelitian yang lebih baik yang memungkinkan auditor dan para pihak yang menyusun laporan keuangan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kondisi yang potensial menimbulkan tindakan kecurangan dengan teknik yang beragam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada proposal penelitian ini antara lain: pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, bagaimana peranan auditor eksternal dalam mengungkap adanya kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, bagaimana hasil opini laporan audit independen bisa dipertanggungjawabkan? Dan yang keempat, prosedur atau teknik mana yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan laporan keuangan? Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui peranan auditor eksternal dalam mengungkap adanya kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana pengaruh hasil opini laporan audit independen dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, mengetahui beberapa prosedur dan teknik yang digunakan dalam mendeteksi tindak kecurangan laporan keuangan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: yang pertama, manfaat akademik. Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai terjadinya kecurangan pada laporan keuangan serta mengetahui peranan auditor eksternal dalam mengungkap kasus kecurangan laporan keuangan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktisi dan manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengetahuan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di suatu perusahaan agar laporan keuangan yang diperolehnya valid tanpa rekayasa atau kecurangan. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan, pertimbangan, pengetahuan, dan wawasan mengenai indikasi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Kajian teori pada penelitian ini antara lain: yang pertama, Front-Triangle Theory. Teori ini dirumuskan oleh Donald Krejci pada tahun 1950, di mana pada teori ini terdapat 3 elemen mengapa seseorang melakukan tindak kecurangan. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, dan yang ketiga adalah rationalization atau pembenaran. Yang kedua ada teori Front Diamond Theory dari Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Teori ini merupakan pengembangan dari Front Triangle Theory, dan teori ini menambahkan elemen capability atau kemampuan di dalam teorinya. Dan yang terakhir ada Front Pentagon Theory. Teori ini dicetuskan oleh Marx pada tahun 2012 yang merupakan pengembangan dari Front Triangle Theory yang menambahkan 2 elemen, yaitu arrogance
arogansi, dan kompetensi. Adapun kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, yang pertama, Tri Ramaraya Koroy pada tahun 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya tekanan waktu, kompetisi, dan tekanan hubungan dengan klien akan berdampak pada keberhasilan pendeteksian kecurangan. Yang kedua ada Harti Budianti pada tahun 2013. Auditor menganggap mekanisme yang paling efektif mendeteksi kecurangan adalah pengaduan oleh pihak karyawan, konsumen, vendor, direksi, dan kompetitor, pengawasan oleh manajemen, dan audit oleh auditor eksternal. Yang ketiga ada Prapti Antarawiyati pada tahun 2017. Variabel kesesuaian kompetensi tidak berpengaruh terhadap motivasi melakukan fraud. Selain itu, variabel asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi melakukan fraud. Dan yang terakhir, keempat ada Fatahul Rahman pada tahun 2000. Hasil penelitiannya menunjukkan dengan adanya komite audit dapat dianggap sebagai indikasi kualitas yang lebih tinggi dan secara signifikan mempunyai pengaruh pada pengurangan kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Dan kerangka berpikir pada penelitian ini menunjukkan auditor eksternal sebagai X1, hasil opini auditor sebagai X2, dan kecurangan laporan keuangan sebagai Y, di mana X1 atau auditor eksternal dan X2 atau hasil opini auditor berpengaruh secara simultan terhadap Y, yaitu kecurangan laporan keuangan. Dari kerangka berpikir tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. H1, opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, kompetensi auditor eksternal berpengaruh positif terhadap temuan kecurangan. Dan H3, manajemen berpengaruh positif dalam adanya tindak kecurangan. Dan yang terakhir, metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen yang merupakan komponen kecurangan dengan hasil opini auditor. Penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.